Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Filia Christine Koektae dengan NIM 2001020012. Saya adalah mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara Kupang. Saya sedang mengikuti program MBKM di mana saya memilih lintas prodi pada program studi bimbingan konseling. Sebagai pemenuhan atas ujian tengah semester pada mata kuliah psikolog kepribadian, di sini saya telah membuat sebuah video pembelajaran yang membahas tentang psikologi analisis yang diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung. Selanjutnya, mari kita mengenal siapa itu Carl Gustav Jung. Inilah dia orangnya, yaitu yang bernama Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ini lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di sebuah desa di Swiss, tepatnya desa Keswil. Dia merupakan anak laki-laki tunggal dari kedua orang tuanya. Ia lulus dari Fakultas Kedokteran di Universitas Bells pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1907, ia untuk pertama kalinya bertemu dengan Freud di Wina. Nah, semenjak pertemuan itu, akhirnya si Jung ini menjadi akrab dengan Freud. Jung ini merupakan salah satu murid dan rekan kepercayaan dari Freud, di mana Freud ini sangat percaya untuk si Jung ini melanjutkan psikoanalisanya. Akan tetapi di tengah perjalanan, keduanya ini tidak sepemikiran hingga akhirnya berpisah. Karena Jung adalah murid Freud, maka teorinya ini sedikit banyak berdasar pada pijakan teori Freud. Akan tetapi selayaknya seorang murid, di sini si Jung ini lebih kepada mengevaluasi teorinya Freud, sehingga ada hal-hal yang berbeda dengan punyanya Freud. Nah, pada akhirnya teori Jung ini dikenal dengan nama psikologi analisis. Untuk lebih lanjut, mari kita mengenal tentang psikologi analisis Jung. Nah, psikologi analisis Jung ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ego sadar. Nah, ego sadar ini adalah kesadaran sebagai sesuatu yang biasanya dirasakan oleh ego. Nah, kita masih ingat kan kalau misalnya di teori punyanya Freud itu, ego itu adalah diri kita sendiri. Jadi, apa-apa yang dirasakan sama diri kita itu berada di dalam alam kesadaran. Yang kedua adalah ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran personal ini sifatnya sangat unik dan berasal dari pengalaman individual. Ketidaksadaran personal ini berisi pemikiran-pemikiran yang ditekan karena bersifat mengancam ego. Yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini menunjukkan hal-hal yang diturunkan secara genetik atau biologis. Nah, ketidaksadaran kolektif ini ada di setiap orang dan berasal dari sejak adanya nenek moyang manusia. Sifat dari ketidaksadaran kolektif ini adalah aktif dan selalu mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir dan bertingkah laku. Di sini kita akan lebih membahas kepada ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif ini melibatkan tingkat yang lebih dalam dari ketidaksadaran dan dibentuk oleh simbol emosional yang sangat kuat yang disebut sebagai archetype. Archetype adalah kumpulan dari sekian banyak pengalaman hidup yang berulang. Nah, beberapa archetype yaitu yang pertama ada animus dan anima. Animus itu sendiri adalah sisi maskulin pada wanita yang merupakan pengetahuan bawaan untuk memahami mengenai arti dari seorang pria. Kemudian anima itu adalah sisi feminim dari seorang pria yang merupakan pengetahuan bawaan untuk memahami arti dari seorang wanita. Yang berikutnya ada pesona dan bayangan.
Nah, dua archetype ini saling berlawanan, menunjukkan perbedaan antara penampilan luar dan diri yang sebenarnya. Persona memperlihatkan sisi yang ditampilkan pada orang lain yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, bayangan merupakan sisi gelap manusia yang tidak diterima dan merupakan kehendak yang memalukan dan sebaiknya tidak diakui pada orang lain. Yang berikutnya ada pahlawan dan iblis. Pahlawan merupakan dorongan yang baik dan kuat berperang melawan musuh untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya dan kejahatan. Kebalikannya adalah iblis. Iblis ini merupakan manifestasi dalam bentuk kekejaman dan kejahatan. Yang berikutnya adalah Great Mother. Archetype ini adalah bersifat untuk mencintai, memahami, membantu, melindungi, dan melayani orang lain. Yang berikutnya adalah Wise Old Man. Archetype ini muncul sebagai gambaran seorang raja, pahlawan, penyelamat, penghibur, dan orang suci. Nah, itu dia macam-macam archetype. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.